Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Mas Mulyadi, salah satu tutor di program SKPP online, dan saya diberikan mandat untuk membersamai teman-teman membahas satu topik yang tentu menarik gitu ya. Topiknya adalah tentang kerawanan, ya. Kerawanan dalam hal apa? Kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu atau pemilihan kepala daerah. Nah, tentu teman-teman bertanya, apa sih makna dari kerawanan itu, gitu ya? Nah, di sesi yang lain sebenarnya sudah ada penjelasan terkait dengan apa itu pengertian rawan dan apa itu pengertian kerawanan. Tapi tidak apa-apa, saya coba membagikan kembali di sesi ini tentang apa sih yang kita sebut dengan rawan itu, gitu ya. Nah, kalau kita mengacu kepada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah rawan itu disebut sebagai mudah menimbulkan gangguan, keamanan, dan bahaya atau gawat, ya. Itulah secara harfiah dari atau secara teks dari rawan itu, ya. Jadi mudah menimbulkan gangguan. Nah, secara konseptual, Bawaslu mencoba merumuskan kerawanan itu sebagai segala hal yang menimbulkan gangguan dan berpotensi menghambat proses pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah yang inklusif dan benar. Jadi itu konsepsi yang kita maknai dengan kerawanan. Jadi segala sesuatu yang menimbulkan gangguan. Nah, tentu teman-teman bertanya, segala sesuatu itu kan luas. Karena itu agar konsepsi ini tidak abstrak, kita mencoba menurunkannya dalam 4 dimensi yang, karena itu pada 4 dimensi itulah kita ingin mengukur seberapa rawan satu wilayah terhadap penyelenggaraan pemilu itu. Apakah rawannya seperti apa? Nah, kita turunkan dalam 4 dimensi, ya, yang kita sebut dengan dimensi pertama dengan dimensi konteks sosial politik. Nah, yang kedua adalah dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil. Nah, yang ketiga adalah dimensi kontestasi, dan yang keempat adalah dimensi partisipasi. Jadi ada 4 itu yang ingin kita ukur apakah pemilu itu rawan atau tidak rawan. Baik, teman-teman, kita mulai dari dimensi yang pertama, ya, yaitu dimensi konteks sosial dan politik. Nah, apa sih ukuran konteks sosial politik? Apa yang disebut, pada titik mana suatu daerah, wilayah itu disebut rawan atau tidak dalam dimensi konteks sosial dan politik? Teman-teman pasti bertanya, kira-kira apa ya? Nah, saya ingin mengemukakan ada 3 ukuran kita, atau 4 ukuran untuk kita menyebut dimensi konteks sosial politik itu, atau turunan dari dimensi konteks sosial politik itu. Nah, satu adalah aspek keamanan. Nah, apakah dalam pemilu itu aman atau tidak? Ya, apakah pernah terjadi peristiwa konflik misalnya? Jadi itu keamanan misalnya. Apakah ada jaminan gitu ya dari otoritas? Nah, berikutnya otoritas penyelenggara pemilu. Bagaimana misalnya dalam praktek, apakah penyelenggara pemilu itu profesional atau enggak? Ya. Berikutnya penyelenggara negara, ya.
apakah misalnya penyelenggara negara itu menjalankan fungsi-fungsi secara benar. Di situ misalnya, apakah ada mobilisasi aparatur sipil negara. Itu menunjukkan misalnya ketika ada mobilisasi atau pelibatan mereka dalam satu arena-arena kampanye, maka itu bisa kita nilai rawan nggak sih kira-kira. Nah, berikutnya ya, yang keempat itu adalah bagaimana pola relasi kuasa di tingkat lokal. Nah, relasi kuasa yang kita maksudkan di sini adalah bagaimana hubungan-hubungan kekerabatan dan seterusnya, ya. Bagaimana para elit-elit lokal dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah atau pemilu secara umum. Nah, 4 itu yang ingin kita lihat. Apakah dari keempat subdimensi itu terjamin apa enggak? Nah, ketika itu misalnya kita lakukan survei, kita nilai, maka akan kelihatan apakah rawan atau enggak. Oke, jadi tadi sudah ada satu. Yang kedua adalah dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil. Tentu kita tahu bahwa sebuah pemilu yang demokratik itu ya, haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Dan jamak kita ketahui bahwa prinsip pemilu itu adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, seberapa jauh kita mengukur apakah suatu pemilu itu dikatakan rawan atau tidak, kita ingin melihat apa sih sebenarnya ukurannya. Nah, di konteks penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil ini ada 5 variabel yang ingin kita nilai untuk kemudian kita sampai pada kesimpulan rawan dan tidak rawan. Yang pertama adalah aspek hak pemilih, ya. Nah, apakah hak pemilih ini dijamin atau tidak? Karena potensial menimbulkan baik itu sengketa ataupun misalnya konflik gitu ya, karena seseorang yang bersyarat tidak didaftar. Misalnya masyarakat adat dan seterusnya. Lalu variabel yang kedua tentang kampanye, ya. Apakah misalnya penyelenggara pemilu itu memberikan ruang yang sama terhadap kontestan untuk menyelenggarakan kampanye, ya. Jadi, apakah kampanye itu dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur kampanye yang telah ditentukan? Misalnya dilarang menghasut, dilarang menggunakan isu sara, dan seterusnya. Berikutnya adalah pelaksanaan pemungutan suara. Apakah dalam proses pemungutan suara itu logistiknya itu tercukupi apa enggak? Ya. Bagaimana aksesibilitas penyandang disabilitas di situ, gitu ya? Bagaimana keamanan, ya, suara itu, gitu, dan seterusnya. Itu ukuran-ukurannya. Nah, berikutnya adalah adjudikasi. Apakah ada gugatan, gitu ya, dalam proses pemungutan dan penghitungan suara atau dalam tahapan pemilu itu. Nah, yang berikutnya adalah, yang terakhir adalah tentang pengawasan pemilu atau pemilu kada. Apakah dalam konteks itu ada laporan kepada pengawas pemilu terkait temuan-temuan yang disampaikan oleh masyarakat, atau itu temuan misalnya pengawas pemilu yang kemudian itu diproses secara hukum. Nah, jadi itu ukuran dari dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil. Kita sudah masuk ke dimensi ketiga, yaitu dimensi kontestasi. Nah, apa sih ukuran dimensi kontestasi
sebuah pemilu, pemilihan kepala daerah itu dikatakan rawan atau tidak. Nah, ada 3 kita ukur indikator dalam konteks kontestasi ini. Ya, kontestasi itu kan sebenarnya adalah proses proses representasi sebenarnya. Nah, ketiga hal itu atau ketiga variabel itu adalah satu terkait dengan hak politik gender, ya. Yang kedua adalah representasi minoritas, dan yang ketiga adalah proses pencalonan. Nah, kaitannya dengan hak politik gender, yaitu seberapa jauh misalnya afirmasi, karena di undang-undang itu kalau misalnya di pemilu itu ada afirmasi keterwakilan perempuan dalam proses pencalonan, ya. Nah, bagaimana kita menilai itu, ya? Partai politik taat nggak dengan itu misalnya, atau KPU misalnya mentaati nggak aturan-aturan main itu. Demikian halnya misalnya kita melihat proses representasi itu di partai politik. Nah, yang kedua adalah representasi minoritas. Apakah misalnya representasi minoritas ini dipertimbangkan, dinilai oleh partai politik atau oleh KPU dalam konteks misalnya proses-proses kontestasi? Ada nggak misalnya yang terlibat dalam pencalonan atau dalam kepesertaan sebagai penyelenggara pemilu dan seterusnya? Nah, yang ketiga adalah dimensi atau subdimensi proses pencalonan. Nah, di sini kita ingin melihat apakah dalam proses pencalonan itu peserta pemilu atau pemilu kada itu memenuhi aturan-aturan dasar tentang syarat calon dan syarat pencalonan, ya. Apakah misalnya ditaati atau enggak? Nah, kalau misalnya ditaati, itu kan mengurangi kerawanan misalnya. Dan jadi ada 3 variabel itu yang ingin kita lihat pada dimensi kontestasi. Apakah dilakukan secara benar berdasarkan prinsip-prinsip kuota 30% dan seterusnya itu, ya. Oke. Nah, kita sudah sampai di bagian akhir dari indikator kerawanan pemilu, yaitu indikator atau dimensi partisipasi, ya. Tadi yang pertama saya sudah sebutkan, dimensi yang pertama adalah konteks sosial politik, dimensi yang kedua adalah dimensi penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, dan dimensi ketiga adalah dimensi kontestasi. Nah, yang keempat ini adalah dimensi partisipasi. Saudara-saudara peserta SKPP online yang berbahagia, dimensi partisipasi ini penting karena menyangkut legitimasi, gitu ya. Semakin besar partisipasi, maka semakin legitimasi pemilu itu atau penyelenggaraan pemilu itu tinggi dan besar, ya. Nah, ada 3 subdimensi atau ada 3 variabel untuk melihat atau untuk menilai partisipasi ini. Yang pertama adalah partisipasi pemilih, yang kedua adalah partisipasi kandidat atau calon, yang ketiga adalah partisipasi publik. Nah, partisipasi pemilih adalah menyangkut seberapa besar orang menggunakan hak pilihnya dengan datang ke TPS. Itulah ukuran yang paling real misalnya terhadap satu partisipasi pemilih, ya. Apakah dia datang atau enggak, ya. Nah, kita punya pengalaman misalnya pemilu kada 2015 di Kota Medan, ya. Itu adalah pemilu kada yang paling rendah partisipasi pemilihnya dalam sejarah pilkada di Indonesia, ya.
kalau tidak salah antara 35 sampai 40%. Nah, itu kan merefleksikan tingkat legitimasi pilkada. Yang kedua adalah partisipasi kandidat. Berapa yang mendaftar? Seberapa besar intensi orang untuk mencalonkan diri jadi calon di sebuah pemilkada atau pemilihan. Dan yang terakhir adalah dimensi atau subdimensi partisipasi publik. Berapa orang yang kemudian melibatkan diri dalam pemilu misalnya. Apakah ada yang menjadi pemantau pemilu? Bagaimana aksesnya? Apakah dihalang-halangi atau tidak? Seberapa orang antusias ya mengambil bagian dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, jadi itu ukurannya sebuah partisipasi itu dikatakan aktif atau enggak. Nah, karena itu dalam konteks pemilu dan pemilihan kepala daerah, ukuran partisipatif itu sangat penting untuk melihat seberapa besar misalnya kontribusinya pada peta kerawanan. Demikian untuk sesi ini. Nanti kita akan bisa berdiskusi dan bertemu di forum-forum yang lain. Barangkali kita bisa berkorespondensi lewat email atau lewat jaringan pribadi WhatsApp gitu ya. Saya kira demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.